Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat rahimahullahu ta'ala, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita berada di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para juri terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema kesejahteraan dalam perspektif Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun spiritual. Orang tua akan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Serta mereka akan memberikan pelindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya. Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Namun, jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha dan cuma-cuma, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah dan batiniah. Dan rasa aman sejahtera itu merupakan nikmat yang datang dari Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana jika kita hidup di lingkungan yang tidak aman. Misal, di sekitar kita banyak pemabuk, malam hari penuh keributan dan keonaran, atau mungkin lebih parahnya, di sekitarnya terjadi peperangan. Tentu hidup jadi tidak tenang, maka syukurilah jika kita mendapat lingkungan yang penuh ketenangan dan masyarakatnya beradab. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya sebagai wujud nikmat aman yang telah dianugerahkan kepada kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yang telah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nabi SAW juga menyatakan bahwa kesejahteraan dan keamanan merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan hidup yang hakiki.
Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan kata lain, Islam dengan segala aturannya sangat mengharapkan umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan materi maupun spiritual. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan yang ada di dalam Al-Qur'an ada 3, yaitu menyembah Allah taala, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Indikator yang pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh umat manusia kepada Allah taala. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, maka hal itu tidak menjamin pemiliknya mengalami kebahagiaan. Seringkali kita mendengar bahwa jika orang memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang banyak, dan harta yang melimpah, namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Kemudian indikator yang kedua adalah hilangnya rasa lapar. Allah Ta'ala yang memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar. Statement tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya. Tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, demi mengharapkan harta yang melimpah. Terlebih lagi jika dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal itu tidak sesuai dengan anjuran Allah Ta'ala. Kemudian indikator yang ketiga atau yang terakhir adalah hilangnya rasa takut. Hilangnya rasa takut merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, damai, dan nyaman. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya terjadi di tengah masyarakat, maka hal itu menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Maryam dari SMA Al-Wildan 1 Gading Serpong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.